pemirsa, saya Jasran Asya, mahasiswa Fakultas Hukum Untar, kali ini mengajak kita semua mencermati putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap Baradae. Kasus pembunuhan Brigadir Yosua yang melibatkan Irjen Verdi Sambo sempat menghebohkan Indonesia. Tapi di tengah pusaran kasus itu, sosok Barada Richard Eliezer muncul sebagai kunci pengungkapan kasus. Ia dijatuhi hukuman ringan karena statusnya sebagai justice kolaborator. Tapi apakah putusan terhadap Baradae sudah tepat? Mari kita analisis bersama. Pada Juli 2002, Brigadir Yosua ditemukan tewas tertembak di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Awalnya disebut sebagai baku tembak, namun fakta lapangan dan investigasi Komnas HAM serta tim Sus Polri membongkar rekayasa besar dalam kasus ini. Baradae akhirnya mengakui keterlibatannya dalam penembakan, tapi juga membuka fakta bahwa semua itu diperintahkan oleh atasannya, Verdi Sambo. Richard Eliezer bukan sekedar pelaku. Ia adalah pelaku yang membuka tabir kebenaran. Ia mengaku meminta perlindungan dari LPSK dan memberikan kesaksian penting yang membuat proses hukum bisa berjalan secara utuh terhadap Verdi Sambo dan tersangka lainnya. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dikenal istilah justice kolaborator, yakni pelaku yang bersedia bekerja sama membongkar kejahatan besar dengan risiko tinggi. Baradae memenuhi syarat ini. Saat kematian Brigadir Yosua mencuat, Richard Eliezer menutup mulutnya rapat-rapat. Eliezer memang mengaku sebagai penembak rekannya sendiri Yosua. Tak lama kemudian, Eliezer pun menjadi tersangka. Eliezer meminta maaf kepada orang tua Yosua, dirinya merasa bersalah telah merenggut anak tercinta mereka. Melalui secari kertas, Eliezer mengutarakan bela sungkawa atas kematian Yosua. Tidak hanya sekedar kata-kata, Eliezer mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menjadi penguak fakta 3 hari setelah menyandang status tersangka. Sebagai penguak fakta, Eliezer berniat membantu aparat membongkar kasus pembunuhan berencana Yosua Huta Barat. Sementara itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK menerima permohonan perlindungan terhadap Barada Eliezer dalam kasus tewasnya Brigadir Yosua. LPSK masih akan melakukan asesmen untuk memastikan kelayakan Barada Eliezer menerima perlindungan. Ketua LPSK, Hasto Atmojo Suroyo, menyebut pihaknya masih menganalisis apakah Barada
Eliezer masuk dalam kategori orang yang layak mendapatkan perlindungan atau tidak. Penasihat hukum terdakwa Richard Eliezer, Roni Talapesi, telah menyerahkan surat penetapan justice kolaborator kliennya kepada majelis hakim dan jaksa penuntut umum. Surat itu diserahkan Roni sebelum digelarnya sidang pemeriksaan Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf sebagai saksi mahkota pada Senin 5 Desember 2022. Surat permohonan atau rekomendasi sebagai justice kolaborator ini juga sudah direspons oleh majelis hakim yang menyatakan bahwa mereka akan mempertimbangkannya. Bagaimana sesungguhnya peran seorang justice kolaborator dalam proses pembuktian kasus pidana? Mari kita dengar pendapat pakar hukum pidana Fakultas Hukum Untar Dr. Heri Firmansyah. Yang nanti akan ketok palu terhadap JC ini pastilah majelis hakim, walaupun rekomendasi dari LPSK disampaikan lewat surat tuntutan jaksa misalnya, secara tidak langsung kita lihat ada ancaman pidana 12 tahun tadi, tapi kemudian yang akan ketok palu nanti adalah hakim. Kemudian harapan pastinya setiap seorang yang mendampingi kliennya, harapannya pasti dia yang sampaikan yang paling tinggi. Itu nggak soal. Karena kalaupun tadi nggak kena untuk bebasnya atau lepasnya tadi, maka dia bisa kemudian turun ke bawah yang mendapatkan pidana yang lebih rendah. Jadi memang dipasang targetnya pasti target maksimal, Mas Abdi, begitu ya. Kemudian kalau kita lihat secara kurva ya, posisi Ferdi Sambo yang pidana mati, PC yang 20 tahun, Ricky Rizal yang 13 tahun, Kuat Ma'ruf yang 15 tahun, dan yang ini yang terakhir. Kalau kita lihat trennya menurun, ya, dari Kuat Ma'ruf yang 15 ke Ricky Rizal 13 ini semua trennya menurun. Nah, turunnya ini harapannya semua pastilah kurang dari tuntutannya. Dan kita lihat dalam posisi yang dibacakan keterangannya kemarin, banyak keterangan Eliezer yang dipakai. Apakah kemudian keterangan yang lain itu dikesampingkan karena berbelit-belit, karena dianggap tidak jujur? Ini yang kemudian menjadi persoalan. Sedangkan Eliezer dianggap orang yang banyak membantu secara proses ini. Tapi sekali lagi ya, banyak menggunakan keterangan Eliezer dan Eliezer juga dianggap jujur. Artinya sudah seharusnya status justice kolaborator ini akan dikabulkan, begitu Pak Heri? Saya secara pribadi ya menyatakan bahwa Richard Eliezer menurut penelusuran saya orang yang layak untuk disematkan sebagai justice kolaborator. Kita tidak sedang berbicara satu orang saja di perkara ini, tidak bicara seorang Richard Eliezer, tapi kita bicara tentang semangat seseorang untuk menyampaikan satu hal yang berbeda dengan orang lain. Masalah itu benar atau tidak, biarlah hakim yang menilai. Bagaimana proses pengadilan berusaha menggali minimal 2 alat bukti dalam kasus ini, sebagaimana diamanatkan pasal 183 dan 184 KUHP. Dr. Heri Firmansyah lebih jauh menjelaskan. Yang difokuskan adalah perintah jabatan yang berwenang. Padahal persis di bawahnya, kalau saya nggak salah, pasal 51 ayat 2-nya itu bicara tentang perintah jabatan yang tanpa wenang. Tapi itu nggak dijelaskan. Di keterangan ahli kemarin nggak disinggung sama sekali. Saya tahu karena saya juga praktisi, itu strategi lah untuk tidak berfokus pada hal itu. Tapi kalau mau jujur, harusnya itu juga kemarin jadi bahan yang disampaikan juga di ruang persidangan, bahkan dicecar oleh jaksa penuntut umum, agar kita sama-sama mendapatkan informasi yang sempurna, yang tidak dipotong begitu. Karena ada perintah jawaban yang tanpa wewenang. Perintah jawaban tanpa wewenang itu berarti yang memerintah dengan yang diperintah nggak ada bagian pengaturan hukum publik yang mengatakan bahwa ini adalah atasan dan bawahan. Yang kedua, yang paling berat adalah itu masuk ruang lingkup pekerjaan atau tidak. Mohon maaf dengan segala hormat bahwa apakah menembak orang itu bagian dari kerja Eliezer sebagai anggota polisi. Nah, ini kan yang perlu untuk dikaji lebih jauh sehingga kita bisa adil secara pemikiran begitu ya. Kita mengerti bahwa itu adalah bentuk dari pembelaan, tapi ini yang kemudian apakah yang saya jelaskan tadi bagian dari yang memberatkan. Jadi tindakan Eliezer tetap dianggap sebagai bagian dari perbuatan pidana itu tanpa mengurangi proses lain yang sudah dilakukan secara maksimal untuk
menyatakan yang sebenarnya, begitu ya. Kemudian juga berusaha untuk membuka tabir dari kasus ini. Sekali lagi saya bilang itu juga jadi poin yang harus dipahami. Tapi apakah itu sesuai fakta atau tidak? Apakah kemudian ini berkesesuaian dengan hal alat bukti lain? Karena 184 KUHP itu bicara 5 alat bukti yang sah, Mas. Sedangkan yang dibutuhkan untuk menimbulkan keyakinan hakim adalah minimum 2 alat bukti. Maka kita mengacu kepada pasal 183 KUHP, ada teori negatif minimum pembuktian. Bahwa hakim itu akan yakin bahwa si A adalah pelaku yang paling bertanggung jawab dalam perkara pidana tersebut dengan didasarkan atas minimum 2 alat bukti. Dengan dasar itulah kemudian putusan itu bisa kita anggap objektif, fair, berkeadilan. Tapi sekali lagi, menjelang putusan, ada banyak pendapat mengenai kemungkinan putusan hakim terhadap Eliezer, terutama dikaitkan dengan perannya sebagai justice kolaborator. Di dalam tuntutan tersebut disebutkan di salah satu pertimbangan adalah Eliezer sebagai pelaku yang bekerja sama. Oke. Jadi, tetapi kalau kita lihat di perskonnya Jampidum menyampaikan bahwa dia bukan ini justice collaborator. Jadi ini agak kontradiktif. Tetapi kita melihat ketika jaksa di dalam repliknya mereka menyampaikan mereka terjadi dilema yuridis. Oke. Di mana satu sisi ada SOP penuntutan, tetapi di sisi lain ada Undang-Undang Pelindungan Saksi dan Korban. Hal yang meringankan, karena Richard adalah saksi pelaku yang bekerja sama, bersikap sopan selama persidangan, belum pernah dihukum, masih berusia muda, dan diharapkan mampu memperbaiki kesalahan di kemudian hari. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Selain itu, keluarga Yosua telah memaafkan terdakwa. Pada 15 Februari 2023, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan penjara kepada Richard Eliezer. Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Menetapkan penangkapan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepeluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menetapkan terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau justice kolaborator. Hukuman ini jauh lebih ringan dibanding tuntutan jaksa 12 tahun. Majelis hakim menyebut bahwa Eliezer bersikap kooperatif, menyesal, dan berkontribusi dalam mengungkap kejahatan. Ia juga dianggap masih muda dan belum berpengalaman. Ini menjadi dasar pertimbangan meringankan hukuman. Secara hukum, putusan ini menarik karena menunjukkan bahwa sistem peradilan Indonesia mulai mengadopsi konsep restoratif justice dan reward-based sentencing untuk collaborators. Tapi ada juga kritik yang muncul. Pak, terlalu banyak ya, harusnya jangan segitu ya, paling enggak tuh mungkin kalau menurut pandangan saya sih mungkin masa percobaan nih. Setelah katanya kan itu kan pelakunya bukan dia hanya karena terpaksa semua karena perintah. Harusnya nggak layak dia, harusnya dia paling nggak kalau memang masa percobaan 6 bulan di bawah 1 tahun lah. Kalau aku setuju sih, soalnya dia udah ngakuin semua kesalahannya dia, terus jadi menurut aku setimpal sih untuk kali untuk diringankan, menurutku pantas sih. Setuju. Salah nih nembak orang cuma 1,5 tahun. Ya, itulah salah satu suara keadilan masyarakat. Dan itu yang saya katakan tadi, bagaimana menjaga rasionalisasi 1 tahun 6 bulan. Sehingga tidak menjadi presiden buruk di masa yang akan datang, orang melakukan sebuah kejahatan, kemudian mengaku, terus kemudian dia mendapatkan hukuman yang ringan. Karena ini akan sangat membahayakan dalam konteks penegakan hukum. Namun demikian, yang perlu kita catat bahwa mengapa pilihannya 1 tahun 6 bulan, majelis hakim merasa terbantu dalam konteks menyidangkan perkara ini
atas pengakuan, atas keberanian, atas keteguhan seorang Richard Eliezer, di mana pengakuan dan keteguhan konsistensi tadi penuh dengan bahaya. Tapi yang bersangkutan adalah di tengah sulitnya hakim mengungkap kebenaran material, alat bukti, barang bukti yang rusak, maka pada akhirnya keberanian Richard lah yang membantu mengungkap kasus ini sehingga kemudian mendapatkan predikat disematkan sebagai seorang JC. Banyak masyarakat yang bersimpati kepada Eliezer, bahkan mendukung agar ia bebas. Tapi tak sedikit juga yang bertanya, bagaimana mungkin pelaku penembakan bisa dihukum begitu ringan? Ini menunjukkan dilema antara retributive justice dan transformative justice. Di satu sisi, Eliezer memang melakukan pembunuhan. Tapi di sisi lain, tanpa dia, mungkin kebenaran tak pernah terbongkar. Jika kita ingin mendorong para pelaku kejahatan untuk bersikap jujur dan membantu penegakan hukum, maka sistem justice kolaborator memang harus memberikan insentif. Tapi tetap harus hati-hati agar tidak menjadi diskon yang berlebihan atas kejahatan. Kasus Eliezer memberi pelajaran penting bahwa dalam sistem hukum, kejujuran dan keberanian mengungkap kebenaran bisa menjadi faktor penting dalam pemidanaan. Kita juga belajar bahwa tidak semua pelaku harus dihukum sama beratnya. Konteks, peran, dan niat harus menjadi bagian dari pertimbangan hukum. Tapi ke depan, kita juga butuh kejelasan yang lebih tegas soal batas-batas justice kolaborator. Siapa yang pantas, dan sejauh apa pengurangan hukumannya. Richard Eliezer Budihang Lumiu telah bebas dari lapas. Ditjenpas menyebut Eliezer sudah menjalani program cuti bersyarat. Eliezer dinyatakan sudah menjalani program cuti bersyarat sejak Jumat 4 Agustus 2023 lalu. Cuti bersyarat adalah proses pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan bagi narapidana yang dipidana paling lama 1 tahun 3 bulan. Sekurang-kurangnya telah menjalani 2/3 masa pidana. Syarat cuti bersyarat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan. Richard Eliezer saat ini telah bebas dan berusaha memulai hidup baru. Tapi kisahnya akan selalu menjadi catatan penting dalam sejarah hukum Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa, hukum bukan hanya soal aturan, tapi juga soal rasa keadilan.